para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Ibu Ika Satika. Kali ini masih berlanjut tentang hukum Newton, yaitu tentang hukum Newton tentang gerak. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, tinggal sekarang yang ketiga. Ingat, yang pertama adalah hukum kelembaman, yang kedua adalah tentang masalah gaya, dan yang ketiga adalah hukum aksi reaksi. Ternyata gaya itu selalu berpasangan. Itu adalah hukum aksi reaksi. Kalau yang namanya berpasangan berarti selalu berdua. Iya. Pada senang berdua ya. Nah, tapi kita lihat dulu bahasa fisikanya gimana. Tadi kan selalu berpasangan. Yang maksudnya adalah jika sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B mengerjakan gaya pada benda A, besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi berpasangan begitu, arahnya berlawanan. Yaitu diterjemahkan ke dalam bahasa rumusnya atau matematikanya adalah jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Nah, tapi ada ketentuannya, yaitu ciri-cirinya. Ya, jadi ciri yang pertama adalah bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian ciri yang kedua, besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Dan arahnya yang ketiga berlawanan. Ini ada sebuah bola digantung pada sebuah dinding atau sebuah papan ya di atasnya. Kemudian di bawah adalah misalkan ini bumi kita, atau kita bisa bentuk bola seperti ini. Nah ini ada gaya ke sini T aksen. Ini ada sebuah gaya dari papan tadi dengan gaya pada tali, digantung sebuah tali. Dan ini ada gaya tali, tegangan tali, dan ada gaya berat ke bawah. Ini ada bumi kita. Nah ini ada gaya gravitasi, juga ada berat bumi. Nah manakah yang aksi reaksi? Yang pertama, bekerja pada dua benda yang berbeda. Berarti harus dua benda yang berbeda. Kemudian besar aksi sama dengan reaksi dan arahnya berlawanan. Tapi dalam satu garis ini, nah ini. Kalau misalkan T dengan W, nah ini, yang ini T, tegangan tali, dan ini gaya berat W, ini bukan gaya aksi reaksi. Mengapa? Karena hanya pada satu benda. Gaya aksi reaksi adalah pada dua benda yang berbeda. Kita misalkan bola dengan tembok ini atau papan ini. Nah ini papan, yang ini ada tali, ini bolanya. Nah, kemudian arahnya berlawanan. Nah ini punya T aksen adalah ini aksi dari tembok papan atau tembok ini ya. Kemudian bola memberikan reaksi sebesar T. Nah ini adalah aksi reaksi. Jadi T aksen sama dengan T, atau dengan kata lain sigma F sama dengan F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah ini, jadi yang aksi reaksinya adalah T aksen dan T ini. Nih untuk aksi reaksinya, yang besarnya sama ini ya. Sekarang kita lihat, nah itulah materi hukum 1, 2, dan 3 Newton. Sekarang kita ambil contoh dari hukum-hukum tadi dalam suatu soal di sini. Nomor 1. Setiap benda cenderung untuk mempertahankan keadaan semula atau semula ya, keadaan yang semula. Nah, hal ini sesuai dengan hukum apa? Nah, apakah hukum 1 Newton, hukum 2, hukum 3, atau hukum gravitasi, atau hukum energi mekanik? Yang mana kira-kira? Iya, mempertahankan keadaan ini berarti adalah hukum 1 Newton itu. Kemudian soal nomor 2. Gaya F bekerja pada sebuah benda yang bermasa M sehingga bergerak dengan percepatan A jika masanya menjadi 4 kali semula dan gaya yang bekerjanya tetap, percepatannya menjadi berapa? Nah, ini kita lihat. Yang diketahuinya dulu apa? Yang diketahuinya F1 adalah F, M1 adalah M, A1 adalah A. Kemudian jika masanya menjadi 4 kali semula, berarti M2 sama dengan 4M. Gayanya tetap, berarti F2 sama dengan F.
Yang ditanyakan adalah A-nya. Ingat bahwa A sama dengan sigma F per M. Ini berarti A2 ya. A2 berarti A2. F2, M2. F2-nya berapa? F, kita masukkan F dibagi M-nya adalah 4M. Ini. Tinggal dimasukkan. Maka ini berarti sama dengan A2-nya sama dengan 1/4 F per M. F per M ini apa? F per M adalah A. Nah ini. Atau A1. Nah ini. Berarti A berarti menjadi percepatannya menjadi 1/4 dari semula. Semakin besar masanya maka semakin kecil percepatannya. Nah ini tuh. Nah itu. Seperti itu hubungannya. Kemudian nomor 3. Paham di sini ya untuk nomor 2 ya? Insya Allah mudah-mudahan paham. Nanti ada ke penerapan hukum Newton kita lanjut lagi. Kemudian pada gambar berikut nomor 3, pada gambar berikut pasangan gaya akselerasi yang mana? Ada T3, T2, T1 dan W. Apakah T1 dan W? T1 dan W. Apakah ini akselerasi? Iya, bukan, karena berada pada satu benda ini. Apakah T1 dengan T3? T1 dan T3 bukan. Kenapa? Karena arahnya sama. Harusnya arahnya berlawanan. Walaupun ini gayanya berbeda. T2 dengan W. Ini juga bukan. Karena arahnya juga sama. Nah, T2 dengan T3. Ini satu benda. Berarti bukan. Berarti T2 dan T1. Ini dia. Kenapa? Karena T1 adalah gaya tegangan tali punya benda ini dan T2 adalah tegangan tali dari papan yang di atas tadi. Maka yang betul jawabannya adalah ini ya. Nah, ini untuk kalau yang nomor tadi nomor 2 jawabannya adalah yang B ya. Ya, demikian para siswa sekalian, materi hukum-hukum gerak tentang Newton, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nanti kita lanjutkan kembali ke penerapan hukum-hukum Newton pada persamaan gerak dan gerak melingkar. Sekian dulu dari Ibu, selamat berjumpa kembali untuk materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.